Shalom Rise Generation, bersyukur kalau kita boleh join dalam ibadah streaming ini. Dan bersyukur untuk minggu demi minggu yang boleh kita jalani. So enjoy the worship dan mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah ini. Kita bangkit berdiri dari rumah kita masing-masing, menyembah Tuhan, menaruh hati dan pengharapan kita dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini datang daripada Tuhan pencipta alam semesta yang terus memelihara setiap kita ciptaannya dari dulu dan sampai selama-lamanya. Turunlah bagi kita sekalian anugerah di dalam Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dan menikmati penyembahan kita pada Tuhan kita. Nats panggilan kita hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 5. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Mari kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi, Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
find you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I'll trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita mau katakan sekali lagi, faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. In you, Your light has fixed my days. It leads me your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be. and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, And I long to be. and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita mau katakan sekali lagi, aku mau menjemput And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give
Halo semua teman-teman, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa bersama ya untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin berbicara tentang satu topik yang menurut saya sangat krusial di zaman ini, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, remaja-remaja Kristen, menghadapi hate speech atau haters gitu ya, atau bullying yang kita terima di sosial media, atau jangan-jangan di antara kita sendiri adalah pelaku dari hate speech atau bullying tersebut. Kenapa menurut saya topik ini sangat penting untuk dibahas? Karena dari apa yang saya baca, tingkat depresi dari remaja selama masa pandemi itu mengalami peningkatan yang sangat drastis, cukup signifikan. Ya bisa dimengerti ya, karena memang tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa berinteraksi seperti semula, tetapi juga yang menjadi penyebab utamanya adalah banyaknya reaksi negatif yang diterima oleh remaja tersebut di sosial media mereka, apakah itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, para remaja yang tidak siap, maka mereka bisa cenderung depresi, dan kalau dibiarkan, depresi itu bisa berujung ke bunuh diri. Dan itulah yang terjadi di Korea, bukan? Banyak sekali artis-artis K-pop yang bunuh diri karena tidak mampu menghadapi haters, menghadapi kritik atau hate speech. Ya, kita masih ingat peristiwa Gohara yang terjadi tahun 2019 ya, sangat tragis dan heboh. Lalu di bulan Januari ini juga kan ada lagi yang bunuh diri ya, Sung Yo Jung kalau nggak salah, Sung Yo Jung ya, yang ditemukan bunuh diri. Padahal dia masih sangat muda, usianya 26 tahun. Tapi sekali lagi tadi, karena tekanan dari sosial media, bullying, haters, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang lebih tragis lagi, ini namanya Park Ji Sun ya. Park Ji Sun, seorang komedian yang bulan Januari tahun 2021 ini ditemukan meninggal bersama dengan ibunya. Tragis sekali. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan. Nah, memang problem bullying atau haters gitu ya, atau hate speech itu bukan hal yang baru, karena sejak zaman dulu, bahkan di perjanjian lama pun sudah ada. Memang barangkali bentuknya atau degree-nya berbeda, tapi sudah ada. Dan itu yang dialami oleh Daud. Itu yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dan ketika Daud mengalami tekanan akan bullying, hate speech dari para hatersnya gitu ya, bahkan ancaman pembunuhan, justru Daud mengeluarkan sebuah karya baru, yaitu lagu yang menjadi sangat hit, viral, fenomenal, dan bertahan sepanjang masa sampai saat ini. Semua orang Kristen menyanyikannya, bahkan juga saudara dan saya membacanya sekarang. Ini adalah sebuah lagu yang jauh lebih viral dan lebih ngetop gitu ya daripada lagu-lagu BTS yang masuk Billboard chart atau lagu-lagunya siapa kemarin yang menang Grammy Award. Ini luar biasa lagi lagu dari Daud, yaitu dari Mazmur 34. Mari sekarang kita melihat background-nya dulu, kenapa lagu ini bisa tercipta. Background dari lagu ini tuh ditulis di awal, yaitu ya dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir pergi. Nah, ceritanya ini ada dalam 1 Samuel. Ceritanya pada waktu itu Daud baru saja mengalahkan Goliat. Lalu dia menjadi sangat viral, ya terkenal. Wah, hebat sekali Daud. Kemudian Saul merekrut dia untuk menjadi panglima tentaranya. Nah, ketika direkrut oleh Saul ini, Daud kemudian karirnya sangat menanjak karena dia selalu menang. Karena kehebatannya, ketika dia pulang dari perang, kembali ke kota Yerusalem, tiba-tiba ada flash dance gitu, flash mob dari perempuan-perempuan di kota itu yang bernyanyi, ada nyanyiannya. Nyanyi itu adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa gitu. Nah, saking viralnya, saking terkenalnya, karena seluruh kota memuji Daud. Ini kalau saya bayangkan sekarang itu ada TikTok gitu ya, TikToknya ada tadi ada gerakannya, ada lagunya, karena lagunya pendek, cuman itu Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Hal ini menyebabkan Saul marah. Banyak orang yang insecure dengan ketenaran Daud, khususnya Raja Saul. Jadi hatersnya Daud itu bukan sembarang haters begitu, tapi adalah orang yang nomor 1 paling berkuasa di Israel, yaitu Raja Saul sendiri.
Dan ini membuat Daud ketakutan, teman-teman. Dia takut sekali karena saking bencinya Saul kepada Daud, dia bukan hanya mengeluarkan kata-kata bulian, tapi dia berencana untuk membunuh Daud. Nah inilah ya, dari haters, dari hate speech, dari bully, lama-lama menjadi tindakan kriminal. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, Daud kabur. Dia melarikan diri dengan bantuan Yonatan, anaknya Saul. Dia lari dan dia pergi ke sebuah kota yang namanya Nob. Ya, dia berpikir, wah ini kota kan jauh dari Yerusalem. Ya mungkin di sini orang sudah nggak ada lah yang dengar tentang TikToknya Daud itu gitu ya, atau flash dance-nya Daud ya, tentang Daud. Udah nggak ada yang tahu lah gitu, aman. Tetapi rupanya dia bertemu dengan seorang imam, dan imam itu sangat takut karena penduduk itu tahu cerita tentang Daud ini. Mereka tahu lagunya, TikToknya juga viral di sana. Ya, dan bahkan isu bahwa Saul ingin membunuh Daud pun sudah kedengeran. Sehingga Daud tidak bisa tinggal di kota itu. Ya, lalu Daud harus kembali kabur. Dia melarikan diri karena lebih jauh lagi ke luar negeri, yaitu ke kota Gad. Nah ini baca ya di 1 Samuel pasal 21. Di kota Gad, dia kabur ke sana. Dia pikir ini kan luar negeri. Mungkin orang sudah nggak tahu lah ya kalau dia tuh begitu viral di negaranya. Nggak tahu lagi tentang TikTok dance-nya gitu ya, atau flash mob-nya. Rupa-rupanya di kota ini pun orang-orang itu dengar kehebatan Daud. Bahkan pegawai raja pun, jadi ketenaran Daud itu bukan cuma di rakyat, tapi sampai di pemerintahan. Jadi pemerintahan kota Gad, ini adalah kota di bagian daerah Filistin. Nah, Filistin ini adalah kotanya Goliat gitu. Ya, dia pikir kan kota musuh, masa sih mengeluh-elukan Daud begitu kan ya. Tapi rupanya ketenaran Daud kedengaran sehingga pegawai raja itu membawa Daud ke hadapan raja. Dan ya ini kan kesempatan ya, ini loh yang bunuh Goliat gitu, bisa dihukum mati Daud. Bahkan pegawai raja itu hafal lagu Daud, Saul mengarahkan beribu-ribu dan Daud mengarahkan berlaksa-laksa, bahkan dance-nya pun mungkin tahu gitu ya. Nah Daud terjebak, dia begitu terkenalnya, dia berhadapan dengan begitu banyak haters ya, ancaman bahkan sampai kematian. Lalu di depan raja apa yang Daud lakukan? Nah dia berpura-pura gila sampai akhirnya raja itu nggak percaya bahwa itu Daud. Lalu Daud diusir dari hadapan raja. Nah Daud tahu dia tidak bisa kemana-mana. Dia mungkin seperti BTS, ketenarannya gitu ya, sehingga di mana-mana semua orang mengenali dia. Akhirnya Daud bersembunyi di sebuah gua. Dan di dalam gua itu pun ada begitu banyak orang-orang yang ngefans sama Daud, mendatangi dia untuk menunjukkan loyalitasnya gitu ya, kesetiaannya, dan mereka ingin mengikut Daud seperti ARMY-nya BTS gitu ya. Sangat loyal, sangat berdedikasi. Nah, teman-teman, di tengah situasi yang sangat sulit ini, di satu sisi dia terkenal, tapi di sisi lain dia memiliki banyak bahaya gitu, haters, dan nyawanya pun terancam, apalagi Saul ingin bunuh dia. Reaksi Daud begitu mengagetkan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menciptakan sebuah karya baru, yaitu lagu. Dan itulah Mazmur 34 ini. Mazmur 3. Hebat ya, dari situasi yang seperti itu terciptalah masterpiece-nya Daud begitu. Nah, ini akan kita pelajari dari Mazmur 34. Apa sih isinya lagunya gitu ya? Apa sih isinya? Yang ini mengungkapkan tentu saja adalah isi hati Daud dan apa yang dia lakukan ketika dia kepepet itu. Yang pertama, teman-teman, dari ayat 2 sampai ayat 6. Di sini Daud di tengah situasi yang sulit itu justru dia memuji dan memegahkan Tuhan. Jadi Daud gini, dia sadar ya, semua perhatian tertuju pada dia, ketenaran, kehebatan. Wah, ini orang yang achievement-nya sangat tinggi gitu. Followernya barangkali kalau Daud punya sosial media, followernya begitu ini ya, jutaan gitu kali ya, puluhan juta gitu kali. Nah, di sini Daud mengalihkan fokus dari dirinya sendiri, fokusnya kepada Tuhan. Dan ini kunci supaya nggak depresi, teman-teman. Ketika kamu punya banyak follower dan takut kehilangan, kadang-kadang orang kalau sudah terkenal takut kehilangan ketenarannya. Kalau menghadapi banyak
haters gitu ya, sedikit saja itu mentalnya bisa drop. Nah, supaya Daud tidak drop ya, dan dia tidak bunuh diri seperti K-pop gitu, artis yang bunuh diri itu ya, dia fokus pada Tuhan bukan pada diri sendiri. Dia berkata begini nih, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Padahal semua orang lagi puji dia, tapi dia berkata, enggak, aku nggak puji diriku sendiri, aku puji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Artinya tetap dalam mulutku, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan di atas maupun di bawah. Ini dia dalam keadaan di bawah. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Bayangkan teman-teman, dan itu bisa berkata, karena kehebatanku aku bermegah, karena aku panglima yang gagah berani, karena orang mengeluh-ngeluhkan aku, karena followerku banyak. Tapi dia enggak, karena Tuhan aku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Diajak nih fansnya. Fansnya diajak. Jangan meluluhkan aku. Ayo kita muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Hebat ya. Hari ini para artis gitu ya, kebanyakan, nah semua, kebanyakan selebgram gitu ya. Ayo muliakanlah aku, pujilah aku. Apa yang aku posting, konten-kontenku di sosial media, ayo supaya aku terkenal. Tapi Daud enggak, ayo para followerku, ayo kita memuji Tuhan. Itu dilakukan oleh Daud. Ya, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bayangkan, Daud lagi gentar, nyawanya terancam. Ini orang lagi kepepet, tapi dia berkata, ayo kita muliakan Tuhan. Karena Tuhan membuat aku tidak gentar lagi, begitu. Ya, karena tadi dia tidak jadi orang yang insecure karena terlalu fokus pada dirinya sendiri. Dia menjadi orang yang secure betul dalam situasi apapun, sekalipun followernya turun, viewernya turun, gitu ya. Dia tetap fokus pada Tuhan, dan disitulah security-nya dia. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu gitu. Dia nggak kan banyak sekarang orang itu meletakkan image-nya itu di what others people see or say about you, kan begitu ya. How many followers that you have gitu kan. Kalau berkurang sedih ya, malu. Tapi Daud enggak. Kalau kepandanganmu pada Tuhan, maka kau akan selalu bergembira gitu. Mukamu akan berseri-seri, kamu gak akan malu, gak akan sedih, gak akan depresi. Itu kata Daud yang pertama. Jadi kunci pertama supaya kita bisa bertahan di tengah dunia yang penuh dengan haters dan bullying, hate speech gitu ya. Yang pertama, fokuslah pada Tuhan gitu. Ya jangan fokus pada diri sendiri, fokuslah pada Tuhan. Terus yang kedua teman-teman, Daud gak cuma fokus pada Tuhan, tapi dia tuh di tengah ini, ingat ya, di tengah situasi yang sulit ini, justru dia bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia. Ya bayangkan ini kan dia berada di depan sudah di hadapan Raja Gad gitu ya, yang disebut di sini Abimelech, di kota Filistin, tempat di mana Goliat lahir dan dibesarkan. Itu rasanya sudah impossible kalau Daud masih hidup gitu. Ya, jadi dia merasakan betul pertolongan Tuhan dan dia memberikan kesaksian. Nah, jadi teman-teman kalau kalian depresi atau lagi stres, lagi sedih gitu ya, coba ingat-ingat dulu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Itu akan membuat kita keluar dari depresi gitu ya. Di sini Daud menjadi orang yang sangat otentik sekali. Dia kalau lagi sedih ya ngomong sedih. Kalau dia lagi merasa bersalah ya dia bersalah, dan seluruh Mazmur itu berisi dengan otentisitasnya Daud. Ya nggak ada filter, nggak pakai filter. Daud dari ayat ke-7 dia berkata, orang tertindas ini berseru. Nah Daud melihat dirinya bukan sebagai orang terkenal saja gitu ya, orang yang hebat. Tapi kalau dia tertindas ya dia ngomong, Tuhan aku merasa tertindas gitu. Nah anak-anak remaja banyak depresi juga karena nggak otentik, terlalu banyak filter ya, foto di filter, ini di filter gitu, di setting, banyak settingan hidupnya gitu ya. Kalau Daud enggak, dia apa adanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya ini imannya Daud, dia bersaksi, dulu aku tuh tertindas lalu Tuhan menyelamatkan aku. Lalu dia berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka.
Tentu saja Daud nggak lihat secara kasat mata ada malaikat gitu ya, tetapi ini iman dia. Tuhan tuh menjaga aku, dia ngirimin malaikatnya gitu. Punya nggak kalian kesaksian seperti ini? Pernah nggak kalian merasakan pertolongan Tuhan? Gitu, jadi be otentik gitu dengan struggle-mu, dengan kesedihanmu, dan kemudian cari Tuhan supaya Tuhan menolongmu dan kau punya kesaksian seperti Daud ya. Sehingga Daud bisa berkata, ini padahal bener ya, Daud itu lagi dalam keadaan susah, bersembunyi di gua. Dia ngomong begini ke followernya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hebat loh, di tengah-tengah banyaknya orang benci dia, mau bunuh dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan banyak, pengalaman Tuhan menyelamatkan dan menolong dia. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tidak berlindung pada nama besar, tidak berlindung tadi pada ketenaran, gitu ya, pada rating postingan ini dan itu, gitu ya, tidak bergantung kepada banyaknya followers dan lain sebagainya, tapi bergantung pada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Padahal ini, kalau saya dari Daud mungkin lagi ini ya, mikir ya besok makan apa gitu ya, karena bersembunyi dalam gua, tapi dia yakin betul gak berkekurangan kalau orang takut akan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara. Bahkan dia mengatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya jadi ingat ini, Han Sol Jang ya, Korea Reum itu kan waktu itu saya dikasih tahu teman dia depresi, katanya depresi karena dia takut jumlah followernya nggak bertambah gitu, kok berkurang, takut karena penghasilannya di situ ya, ketakutan yang sangat wajar gitu ya. Bersyukur kalau dia orang yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman juga bisa ngalami ini. Tapi di sini Daud mengajarkan, pertama tadi, alihkan fokus dari diri sendiri ke Tuhan, memuji dan bermegah di dalam Tuhan gitu kan ya. Terus yang kedua, Daud ngajarin kepada kita, ayo ingat-ingat masa lalu. Biarlah dirimu otentik mungkin di depan Tuhan, lalu ingat-ingat pernah nggak Tuhan tolong. Kalau ingat berkat Tuhan, maka itu membuat hati kita akan bergembira. Gitu ya. Nah, lalu di ayat berikutnya, ayat 12 sampai ayat 15, Daud itu sekali lagi nih mengundang followernya itu untuk percaya pada Tuhan. Dia bilang begini, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Ya, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi kayak gini, kalau dia punya sosial media hari ini, saya rasa, atau punya YouTube channel gitu ya, Daud akan ngomong, ayo subscribe-lah ke YouTube channelku, karena di situ aku akan mengajarkan takut akan Tuhan. Bukan nanti kalau kamu subscribe, aku akan ada ngeprank gitu, atau ada giveaway, atau ada ini dan itu, ada settingan ini dan itu, enggak. Tapi akan kuajarkan takut akan Tuhan, karena itu adalah kunci dari kebahagiaan, kata Daud. Siapakah orang yang menyukai hidup? Nah, kamu pengen hidup nggak? Kata Daud kepada followernya. Yang mengingini umur panjang, kamu ingin umur panjang nggak? Gitu ya. Untuk menikmati yang baik. Nah, pengen hidup nggak? Pengen umur panjang nggak? Pengen bahagia nggak? Kata Daud gitu. Nah, kalau kamu pengen itu, dengerin aku, kata Daud. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, jadi yang pertama tadi fokusnya berubah dari diri sendiri ke Tuhan. Lalu yang kedua, mengingat-ingat karya Tuhan di dalam hidup kita, gitu kan. Terus yang ketiga di sini, Daud itu tadi kedua bersaksi. Yang ketiga dia ngajak followernya gitu untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, teman-teman, ini rada panjang, tapi disinilah konten yang Daud tawarkan kalau dia punya YouTube channel hari ini. Kontennya apa? Isinya apa? Adalah pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Dia berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Teman-teman, kalau engkau lagi sedih, lagi kecewa, lagi depresi, Daud mengundangmu untuk datang pada Tuhan, karena mata Tuhan tertuju padamu dan telinganya siap mendengarkan engkau. Lalu dia lanjutkan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan gak suka orang jahat gitu ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ayo kata Daud,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah ini teman-teman, kau yang depresi, kau yang susah hati, datang pada Tuhan sekali lagi, diulang-ulang terus sama Daud, karena Tuhan mau mendengarkan engkau. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang depresi gitu. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini dialami oleh Daud sendiri. Makanya dia bisa ngomong begini. Ya, kemalangan orang benar banyak. Memang orang benar, orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan tidak menjamin hidupnya mulus. Kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan, ya, kesusahan juga. Tetapi bedanya adalah Tuhan bersama dengan engkau. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, kata Daud. Bahkan ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini dia alami betul. Ini sudah betul-betul disarang musuh di kotanya Goliat, di depan raja. Itu tulangnya nggak ada satupun yang patah karena dia dilindungi oleh Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Itu loh nasib para haters gitu. Orang-orang yang nyinyir gitu ya, yang gak takut akan Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka, kata Daud. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah teman-teman, inilah yang bisa saya bagikan dari kisah hidup Daud, seorang yang sangat viral, terkenal ya. Dia punya, tadi saya katakannya kalau zaman sekarang saya ekuivalensikan dengan TikTok. Itu viral, semua orang dance gitu ya dengan lagunya Daud yang kata-katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Bahkan ada flash mob dance di kota Yerusalem untuk Daud, tapi dia tidak mabok ketenaran. Dan cara dia menghadapi haters sungguh unik, karena dia tidak melawannya dengan perkataan kebencian lagi atau menyerang membabi buta, tetapi dia justru menciptakan sebuah lagu. Dari dalam lagunya itu berisi pujian kepada Tuhan. Dia fokus dari diri sendiri, beralih kepada fokus pada Tuhan. Lalu juga lagu itu berisi kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya. Lalu lagu itu juga ada invitation atau undangan kepada para followers, ayolah sama-sama aku memuji Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam lagunya itu ada pengajaran-pengajaran tentang karakter Allah, karya Allah, janji Allah bagi semua orang yang percaya kepada Dia. So teman-teman, anak-anak, adik-adik, remaja, jangan galau-galau lagi. Ya, jangan sedih-sedih lagi. Jangan merasa depresi karena apa kata orang. Tapi ingat, God love you so much. Ya, dan Dia ingin engkau datang kepada Dia. Mari kita melihat kepada Tuhan dan mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menikmati ibadah. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Percaya bahwa firman Tuhan akan mampu menguatkan kami di tengah badai cobaan yang saat ini kami alami. Dan kami tetap rindu berdoa Tuhan untuk pemulihan dunia ini, untuk pemulihan bangsa ini. Kayaknya Tuhan boleh terus campur tangan, bekerja, memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati setiap kita dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hai guys, happy Sunday, God bless. Terima kasih teman-teman yang udah ikutan ibadah kita hari ini. Semoga semuanya bisa terberkati ya. Jangan lupa buat ikutan Rise Daily Devotion setiap harinya di IG Remaja GI Hit. Teman-teman juga jangan lupa buat ikutin setiap pergerakan kita di setiap sosmed yang ada. See you next week guys, God bless you.